Perjalanan dan perjuangan hidup dari sahabat saya yang satu ini benar-benar istimewa. Di usia yang masih sangat belia, yaitu usia 10 tahun, dia mulai mengalami masalah penglihatan. Dan di usia 17 tahun dia kehilangan penglihatannya. Namun kondisi ini tidak membuat dia menjadi patah semangat dan tidak berkarya. Bahkan dia berhasil menyelesaikan S2-nya dari Leeds University di Inggris. Sahabat saya yang satu ini aktif memperjuangkan hak-hak dari anak-anak serta remaja dengan disabilitas melalui Mimi Institute yang merupakan pusat pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pemirsa, saya Becky Tumewu yang akan menemani Anda di dalam acara kita Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang dengan sahabat saya, yaitu Mimi Mariani Lusli. Nah, sekarang kita langsung saja ngobrol dengan orang yang tadi saya ceritain ya, Mbak Mimi. Apa kabar Mbak Mimi? Baik. Baik ya. Mbak Mimi, ini lagi menyelesaikan S3-nya di Belanda ya Mbak? Ya, S3 saya itu PhD by Research. Oh, oke. Jadi riset saya tentang pengurangan stigma melalui intervensi konseling untuk teman-teman dengan disabilitas yang karena penyakit kusta. Wow, luar biasa ya. Berarti Mbak Mimi boleh dikatakan bahwa kehilangan penglihatan ini tidak menjadi satu halangan ya Mbak untuk tetap punya pencapaian, bahkan tidak menjadi halangan untuk bisa S1, S2, S3 gitu kan, beraktivitas lah dalam keseharian. Nah ini bagaimana Mbak? Iya, karena untuk meraih itu kan tidak mesti adanya penglihatan ya, secara fisik yaitu fungsi mata. Karena kan melihat itu bisa dengan cara lain Mbak, gitu ya. Mbak Mimi bisa ceritain dong, berbagi dengan kita. Jadi pengalaman waktu di usia 10 tahun itu loh, yang mulai mendapat gangguan penglihatan sampai akhirnya kehilangan penglihatannya secara total di usia 17 ya. Nah itu gimana tuh Mbak? Ya, saya juga nggak pernah menduga ya bahwa akan menjadi seorang yang tidak melihat gitu ya. Jadi waktu sebelum 10 tahun saya biasa seperti anak-anak lainnya ya, main bareng, sekolah dan lain sebagainya. Memang gejalanya itu seperti orang membutuhkan kacamata minus gitu ya. Jadinya penglihatan terus mundur. Dan itu berasa ketika saya di 10 tahun di kelas 4 SD. Sampai kelas 5 SD itu saya sudah duduk di paling depan dan itu sudah sulit melihat tulisan di papan tulis gitu. Jadi memang mulai ke dokter mata, ke dokter syaraf mata gitu ya. Nah, saat itu dokter belum menemukan penyakit saya itu seperti apa gitu kan. Akhirnya memang saya sempat drop off dari sekolah kelas 5 SD karena memang dokter menyarankan mungkin istirahat lebih baik gitu ya. Akhirnya saya drop off dari sekolah di kelas 5. Dan udah sulit untuk mengikuti pada saat itu gitu ya. Tulisan baca buku teks udah susah, nonton televisi harus sangat dekat, baca udah sangat nempel di hidung gitu deh ya. Tulisan juga sudah kacau, udah nggak kebaca gitu. Akhirnya memang terus berobat sampai di 17 tahun. Ya nggak mudah ya ketika Sweet 17 gitu ya, Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa beda gitu kan, yaitu kegelapan yang saya dapatkan dan dokter baru bisa mengatakan penyakit saya itu retinitis pigmentosa. Nah pemirsa, walaupun tadi kan saya udah bilang Mbak Mimi kelihatan kehilangan penglihatannya tapi tidak putus asa. Nah kita pingin tahu nih gimana sih keseharian aktivitasnya Mbak Mimi ini. Jadi kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Memiliki keterbatasan tak menjadi halangan untuk mewujudkan mimpi. Inilah yang coba dibuktikan Mimi Mariani Lusli. Wanita kelahiran 17 Desember 1962 ini divonis memiliki retinitis pigmentosa yang menyebabkan ia mengalami kebutaan total pada saat berusia 17 tahun.
Kondisi ini sempat membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan juga depresi. Proses perenungan panjang dan dukungan kasih sayang keluarga membuatnya berhasil bangkit dan meraih cita-citanya untuk menjadi seorang pendidik. Terbukti ia berhasil meraih gelar dosen penyandang tunanetra pertama. Mimi juga meraih gelar master di Universitas Leeds, Inggris, dan menyelesaikan pendidikan kedoktoran di Universitas Amsterdam, Belanda. Berkaca dari pengalaman yang ia alami, Mimi ingin mengubah stigma masyarakat terhadap para penyandang disabilitas. Tahun 2009 ia mendirikan Mimi Institute. Institut yang memfokuskan program-programnya pada pemberdayaan penyandang disabilitas dengan memberikan bimbingan dan juga keterampilan agar mereka lebih mandiri dan siap untuk berinteraksi dengan dunia luar. Selain itu, Mimi juga aktif melakukan kampanye dan edukasi pada masyarakat luas, bagaimana hidup berdampingan dengan para penyandang disabilitas. Mimi berharap ke depannya para kaum disabilitas bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah pemirsa sudah lihat kan tadi kan sekilas tayangan tentang keseharian dan aktivitas dari Mbak Mimi sahabat saya. Nah tanya-tanya lagi ya, kita ngobrol lagi. Nah ini katanya ada masa-masa di mana Mbak Mimi sampai depresi ya. Boleh diceritain nggak? Ya nggak mudah juga sih ya, karena kan 10 tahun saya udah mulai berobat ya. Dari dokter mata yang satu ke dokter mata yang lain, bahkan juga ke non medis, pengobatan alternatif gitu kan. Kefrustrasian saya itu lebih pada dokter mata, pada dokter ya, tenaga medis. Kenapa sekian tahun ya saya berobat, nggak ada satu informasi kecil lah ya bahwa ini penyakit ini akan ujungnya mungkin nggak lihat gitu ya. Kemudian apa yang membuat Mbak Mimi mengatakan bahwa oh udah cukup dan sekarang saya harus bangkit, itu momennya tuh momen yang seperti apa? Ya ada satu hal yang memang membuat saya menyadari bahwa kayaknya gue nggak bisa gini terus nih kayaknya gitu kan. Dan itu memang satu hal saya tiba-tiba disentakkan, diingatkan ini kan hanya nggak bisa lihat kan, aku kan bisa jalan, bisa dengar, bisa lari kayak gitu kan. Dan kebetulan memang saat itu juga saya pas berkunjung di panti asuhan gitu ya, di teman-teman yang intellectual disability gitu kan. Mereka lengkap panca inderanya, anggota tubuhnya gitu ya. Tetapi dengan intelektual yang mereka miliki, mereka sungguh punya daya juang hidup gitu kan ya. Bagaimana mereka belajar baca tulis walaupun usia sudah banyak gitu ya. Dari situlah saya merefleksikan, wah saya patut bersyukur karena kan saya hanya gak bisa lihat, saya bisa mikir, saya bisa jalan, saya bisa lari gitu kan. Dari situlah saya mulai mencoba menerima, oh ya saya harus hidup dengan cara saya yang berbeda gitu kan. Baik, nah pemirsa, walaupun Mbak Mimi ini memiliki kekurangan ya, kelihatan kehilangan penglihatannya, tapi tidak melupakan orang lain yang juga punya kebutuhan khusus. Nah, kita ingin tahu nih apa aja sih kegiatannya Mbak Mimi untuk masalah disabilitas ya. Setelah ini kita akan sambung lagi pembicaraan kita, karena itu jangan kemana-mana, tetap di acara Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya pemirsa, kembali lagi di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia, bersama dengan sahabat saya Mimi. Mbak Mimi, kita ngobrol lagi kan, Mbak Mimi ini kan terjun dan aktif sekali berkampanye, mengkampanyekan hak-hak para atau teman-teman yang punya disabilitas dan juga mereka yang berkebutuhan khusus gitu ya Mbak. Nah ini apa nih latar belakangnya yang menyebabkan Mbak Mimi mau berjuang mengkampanyekan hal tersebut? Iya karena
semboyan kita adalah nothing about us without us. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemenuhan hak dan masyarakat tahu, tentu kita harus terus bicara ya. Jadi never stop talking gitu. Karena kalau kami nggak bicara, masyarakat dan pemerintah menganggap kami nggak ada gitu. Jadi kita harus terus berjuang mengatakan bahwa kami ada, kami butuh sekolah, kami butuh bekerja, kami butuh main. Dan kami juga butuh pergi ke tempat-tempat umum gitu ya, seperti berbelanja dan lain sebagainya. Karena secara jumlah sebenarnya jumlah orang dengan disabilitas sudah semakin banyak. Mbak Mimi, memang apa sih sebetulnya yang menjadi kendala gitu yang paling dirasakan oleh mereka yang punya disabilitas dan berkebutuhan khusus ini, Mbak Mimi? Selain aksesibilitas yang kita mintakan ya, seperti infrastruktur, bangunan, sebetulnya yang paling mendasar yang saya rasakan adalah ketika kita berinteraksi dengan orang banyak, persepsi itu bicara ya. Mereka mungkin sebelum melakukan interaksi mereka sudah mungkin berpikir dengan caranya sendiri ya. Ini nanti gimana ya. Jadi ketidaktahuan sebenarnya yang membuat keraguan antara mereka berinteraksi dengan kami dan kami berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi ada gap di antara ketidaktahuan itu gitu. Karena mungkin memang belum terbiasa juga gitu ya untuk berkomunikasi atau bagaimana sih gitu ya harus memperlakukan gitu sahabat-sahabat dengan disabilitas ataupun berkebutuhan khusus ini gitu ya Mbak Mimi ya. Oke, nah pemirsa, tentu kita ingin mendengarkan komentar-komentar dari orang-orang terdekatnya Mbak Mimi. Untuk itu kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Wah, orang yang sangat supel, penuh ambisi, penuh segudang ide, dan seorang inspirator yang bukan main. Terhadap kami keluarga tuh Mbak Mimi tuh sosok yang paling mempersatukan karena dengan kehangatannya, dengan keceriaannya, dengan gayanya dia bisa melumerkan berbagai pihak dan menyatukan kita semua. Kami sama-sama mengadakan Hari Tongkat Putih Sedunia, yaitu para tunanetra diajak lomba bersama-sama anak-anak muda dari Lions Club, yaitu anak-anak Leo. Anak-anak Leo itu ditutup matanya, jadi Anda bisa bayangkan bagaimana dukanya seorang tunanetra yang selama ini mereka tidak bisa melihat. Saya pernah mendampingi Mbak Mimi di Leeds di UK, dan di sana betul-betul dia tinggal seorang diri, masak sendiri, ke kampus sendiri, dan kadang-kadang ke supermarket sendiri begitu ya, betul-betul semangat juangnya. Lebih berprestasi dengan ide-ide yang cemerlang. Saya kagum dengan Anda, tetap terus berbakti terhadap sesama, terhadap para disable lainnya khususnya. Harapannya untuk Mbak Mimi adalah yang pertama tetap semangat, yang kedua tetap menjadi inspirasi buat kami semua, yang ketiga juga supaya kami bisa ikut membantu, mendukung pelayanan dan usahanya Mbak Mimi untuk menyamaratakan keberadaan kaum disabilitas ini di Indonesia. Nah itu dia ya pemirsa, baru saja kita ikuti nih Mbak Mimi komentar dari nih adik ipar yang juga merupakan sahabatnya Mbak Mimi ya. Katanya nih Mbak Mimi adalah di mata dia ya sosok yang penuh ide-ide baru, sosok yang ceria dan selalu berbahagia. Nah bener gak gitu tuh? Gimana? Ya? Bener nggak ya? Ya karena kalau melakukan kegiatan kampanye, promosi ya harus dengan ide-ide yang baru ya. Kalau kalau dulu kan zamannya kalau kita penyuluhan ya satu arah gitu kan ya, seminar satu arah, akhirnya orang hanya dengar gitu. Nah sekarang memang ide saya kalau saya bikin penyuluhan sosialisasi itu lebih interaktif, membangun empati dengan permainan, simulasi experiencing disability gitu kan. Dan itu menarik gitu, orang menjadi lebih aware. Oh iya ya kalau
saya yang pakai kursi roda, ternyata hambatannya benar ya. Kalau tangga-tangga saya nggak bisa naik gitu kan. Kalau ngomong terlalu cepet nih, misalnya dia menjadi seorang tunarungu gitu kan. Oh ternyata kalau orang ngomong gini cepet, emang nggak ngerti ya dia ngomong apa gitu ya. Apalagi kalau bibirnya nggak buka gitu kan. Kalau saya tutup matanya, terus tunjuk ini itu, wah iya ya nggak ngerti gitu kan. Nah dengan cara jadi dengan cara-cara yang lebih dilibatkan dan praktek akhirnya gitu ya. Memang perubahan itu bisa lebih terjadi gitu daripada kita hanya ngomong satu arah, tapi dilibatkan mengajak main. Ternyata emang oh iya berarti kalau aku besok bangun sebuah bangunan, aku nggak lupa dengan bidang miring gitu. Iya. Nah, Mbak Mimi ini kan salah satu yang Mbak Mimi lakukan adalah mendirikan Mimi Institute, pusat belajar untuk mereka yang memiliki disabilitas ataupun berkebutuhan khusus. Nah ini bisa diceritain nggak mengenai Mimi Institute ini dan apa aja sih program-programnya Mbak? Iya ini mimpi saya sih ya. Hebat loh Mbak Mimi. Karena setiap lembaga saya tahu kan nggak bisa bekerja untuk banyak hal gitu kan. Jadi mungkin di tahun 90-an saya sudah mendirikan 1-2 organisasi gitu ya. Tapi ini Mimi Institute saya hadirkan di tahun 2009 dengan visinya mainstreaming disability for a better life. Sehingga kami melakukan kegiatan tidak hanya untuk belajar anak dan remaja berkebutuhan khusus dengan program belajar life skill, soft skill gitu kan, juga adalah edukasi untuk keluarga dan komunitas. Jadi gitu. Untuk yang mendampingi mereka juga gitu juga ya. Untuk masyarakat. Jadi kami sering datang ke front desk ya, jadi misalnya yang di mana mereka memberikan layanan publik, misalnya puskesmas, misalnya kelurahan gitu kan, kami juga butuh bikin KTP kan gitu. Jadi bagaimana juga tuh, jadi ketika kami datang ke kelurahan, staf kelurahan tahu bagaimana berinteraksi dengan kami, bukan hanya kamu kan disabilitas udah nggak perlu bikin KTP kan, nggak gitu gitu kan. Iya kan tetap perlu identitas. Betul. Nah, seringkali ketidaktahuan membuat hal semacam itu terjadi gitu kan. Jadi kami keliling ke puskesmas, kelurahan, posyandu, PKK, memberikan sosialisasi tersebut. Bahkan ke company, perusahaan juga, karena kan kami juga mau pergi makan, pergi jalan-jalan gitu. Aduh, inspirasional banget nih ya pemirsa ya. Dan yang pasti mendampingi adik-adik dengan disabilitas ataupun berkebutuhan khusus ini pasti ada tantangannya tersendiri ya nggak Mbak Mimi ya. Dan kita ingin tahu nih apa sih yang dilakukan oleh Mbak Mimi di saat memberikan pendampingan juga kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap kita lanjutkan obrolan kita sesaat lagi di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan saya dengan sahabat saya yaitu Mimi Mariani Lusli ya. Mbak Mimi, kan ini nih moto dari Mimi Institute, mainstreaming disability for better life ya. Idealnya sebetulnya better life yang seperti apa sih Mbak yang dibutuhkan atau yang ingin dicapai oleh teman-teman dengan disabilitas ini, dan ya kira-kira apa nih yang perlu diperlengkapi untuk masa mendatangnya gitu? Better life tentunya yang kami harapkan gitu ya adalah ketika kami berinteraksi atau menjalani kehidupan keseharian gitu ya, menjalankan kehidupan kami gitu ya, untuk mendapatkan hal yang baik adalah kita diterima. Ya. Bukan lebih dari terima, kita mau diakui juga gitu kan, bukan hanya diterima tapi mau diakui. Setelah itu kita mau dilibatkan juga dan diakui kontribusi kita, cara hidup kita yang berbeda ini, nggak dilihat aneh, kok bacanya pakai tangan ya, dilihatin gitu. Itu kan walaupun saya nggak melihat kan saya berasa ya Mbak ya, berasa dilihatin gitu kan. Nah, ya, itu akhirnya lama-lama menurunkan rasa percaya diri gitu kan. Jadi ketika adik-adik sudah mendapatkan pembelajaran di Mimi Institute, kita bangun self-esteem-nya, kita bangun confidence-nya, kita bangun keberaniannya untuk bicara gitu kan. Hingga sekarang masyarakat kita harapkan untuk membuat hidup kami baik adalah ya terima kami, akui kami. Kalau mau bantu, bantu. Kalau nggak mau bantu, ya nggak usah dilihatin, nggak usah digosipin gitu kan. Nah kepada adik-adik nih dengan disabilitas, gimana sih membangkitkan semangat mereka Mbak? Ya pertama memang kita harus
biasanya kami harus kenalkan mereka dengan dirinya mereka sendiri. Iya. Sampai akhirnya mereka bangga bahwa kita memang berbeda, tapi kita harus bangga dengan keberbedaan kita. Gitu. Iya. Sehingga mereka ketika mereka mungkin pemenuhan haknya sulit, gitu, mereka bisa bicara. Oke, ngomongnya pelan dikit dong, kayak gitu kan. Jadi hal-hal semacam itu yang kami latih dan kepada adik-adik supaya berani bicara. Kalau memang masyarakat, keluarga atau teman-teman mainnya nggak bisa memenuhi kebutuhan karena ketidaktahuan, mereka boleh bicara gitu. Mbak Mimi, dari advokasi kampanye yang dilakukan bersama di Mimi Institute, kira-kira ada perubahan signifikan apa nih yang sudah yang bisa di sharekan dan pasti ini membanggakan ya Mbak Mimi ya? Iya, saya sih merasa orang tua sekarang udah lebih terbuka ya, udah lebih mau mengantar anaknya ke sekolah, mengajak anak-anaknya yang special need ke tempat-tempat umum gitu ya, tidak lagi ditinggal di rumah, tidak lagi disembunyikan, dan ya senang ya kalau orang tua bisa melihat bahwa ini memang anak saya yang spesial, ya bukan diperlakukan spesial hanya di rumah gitu ya, tapi ya dilibatkan gitu ya, diajak main, diajak sekolah, diajak ke tempat umum juga gitu kan. Dan ini yang saya rasakan, komunitas orang tua sudah semakin merasa bangga dengan anaknya dan sudah cukup banyak di tempat umum terlihat anak-anak special need ya. Lalu masyarakat juga sudah mulai lebih mengerti ya. Mengerti dan menerima ya. Ya, fasilitas juga sudah mulai disiapkan oleh public place semacam itu. Nah, kalau harapannya ke depan nih Mbak? Harapan saya sendiri, tentu mimpi saya untuk bagaimana menjadikan masyarakat kita inklusif sebenarnya, membuka diri terhadap komunitas disabilitas yang punya cara hidup berbeda, gitu kan. Kalau memang masyarakat kita bisa merangkul keberbedaan dengan memasukkan disabilitas, itu akan memberikan manfaat banyak untuk kita semua. Oke, baiklah kalau begitu. Dan saya doakan supaya kampanye advokasi yang dilakukan di Mimi Institute semakin berkembang. Adik-adik juga, adik-adik kita yang memiliki kebutuhan khusus ataupun dengan disabilitas juga bisa lebih mendapatkan hak mereka, ya, diterima oleh masyarakat, didukung juga oleh pemerintah tentunya ya Mbak Mimi ya. Dan saya doakan deh pokoknya Mimi Institute ini berkembang terus dan sukses. Terima kasih Mbak Mimi karena sudah berbagi bersama dengan kita, dan pemirsa sudah pasti Anda mendapatkan inspirasi yang begitu luar biasa dari obrolan saya bersama dengan sahabat saya yaitu Mimi Mariani Lusli. Dan dengan pengalamannya serta perjuangan yang bisa kita lihat bahkan sampai saat ini, waduh, kita mestinya terinspirasi juga untuk tetap semangat dan bahkan mesti bisa lebih berkarya lagi ya Mbak Mimi ya. Begitu ya. Oh dong, ya kan, dengan keterbatasan saja bisa berkarya, apalagi tanpa keterbatasan. Baiklah pemirsa, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dan jangan lupa untuk terus mengikuti, untuk terus mencari inspirasi-inspirasi di acara kita Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Saya Becky Tumewu undur diri, sampai jumpa lagi.